Oke, selamat datang, selamat bergabung kembali di dalam edisi kali ini dalam kita belajar Alkitab dan hari ini kita akan masuk melanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Nabi-Nabi kecil. Kita akan hari ini melakukan tinjauan secara umum mengenai kitab Mika. Kita akan coba melihat apa yang dapat kita pelajari dari kitab Mika. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Saya ingin minta untuk Pak Charles Jefferson untuk tolong pimpin kita di dalam doa. Silakan, Pak. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terutama pada hari ini kami dapat belajar bersama melalui hambamu, melalui Kiciok, mengenai kitab Mika. Biarlah ya Tuhan apa yang menjadi pesan yang Engkau mau sampaikan melalui kitab ini yang kami akan kupas, yang kami akan pelajari bersama, bisa kami uh, dapatkan dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami mendatang. Menjadi berkat baik bagi kami maupun juga bagi sekeliling kami, orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Terpuji namamu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk sarana internet yang ada pada kami, setiap kami dimanapun kami berada, sehingga tidak menjadi satu gangguan. Terpuji namamu, kami berdoa nama Tuhan Yesus, selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih, Pak Charles. Oke, kita sekarang masuk kepada pembahasan kita, Mika, ya. Nah, nama Mika ini nama yang betul-betul nama Israel, nama Yahudi pada waktu itu, ya. Mika itu artinya siapakah yang seperti Tuhan, ya. Itu arti arti nama dia dan di dalam kitab Mika eh, nama ini menjadi ada yang katakan ini menjadi seperti sandaran buku begitu. Maksudnya begini, di bagian awal namanya diperkenalkan. Firman Tuhan datang kepada Mika, orang Moreshet, ya. Kemudian nanti di bagian bisa dikatakan bagian akhir daripada kitab Mika dalam Mika pasal 7 ayat 18, di situ tuh muncul kembali Mika ini, tetapi kali ini bukan disebut dalam pengertian nama, tapi diberikan artinya. Mika 7 ayat 18, siapakah Allah seperti engkau? Ya. Jadi di depan di pasal 1 ayat 1 itu ada Mika. Firman Tuhan datang kepada Mika berkenaan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Pasal 7 ayat 18 kata Mika ini muncul lagi tetapi dalam bentuk diparafrase ya. Jadi siapakah Allah seperti engkau? Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik, menjadi satu pola sastra yang menarik dalam penulisan, pola literasi yang menarik karena Mika ini ditulis dalam bentuk puisi. Oke, Mika ini ditulis dalam bentuk puisi. Jadi ada puisi itu kan ada ritmenya, ya. Ada kadang-kadang puisi itu ada bagian yang core-nya, yang diulang-ulang terus-menerus. Nah, yang diulang di sini adalah siapakah engkau siapa yang bisa seperti Tuhan begitu. Nah, yang menarik adalah dalam dua kali Mika ini muncul di depan dan di belakang, dua-duanya ini menyarikan berita dari Mika, ya, berita dari Mika. Nanti kita akan lihat nanti berita dari Mika dan kita akan singgung ini dulu. Tapi saya ingin berikan sekarang sedikit latar belakang sejarahnya saja, ya. Mika ini adalah salah satu dari tiga nabi yang melayani pada zaman yang sama, ya. Dia itu satu zaman dengan Yesaya, satu zaman dengan Hosea. Kemungkinan besar Mika ini melayani sesudah Hosea dan Yesaya. Dan ini kemudian menjelaskan kenapa cara bicara mereka itu ada kemiripan. Oke, Yesaya dan Hosea. Tetapi bedanya adalah bahwa Yesaya itu melayani bisa dikatakan di kalangan elit. Kalau kita pakai istilah itu, Yesaya melayani Yesaya adalah seorang yang melayani di bait Allah. Jadi dia bagian daripada struktur resmi. Ya, dia bagian daripada wilayah kerajaan, kalau bisa dikatakan seperti itu. Eh, Sementara Hosea itu cuma salah seorang nabi, sama seperti Mika ini.
mereka melayani di kalangan orang luar, di kalangan orang-orang kalau mau dikatakan di pedesaan, mereka melayani di kalangan orang-orang yang tidak punya akses kepada kerajaan, ya. Tetapi mereka ini sejaman. Dan kemudian Mika ini juga, kalau mau tahu konteksnya, Mika ini kemudian ada bisa dikatakan apa yang dia katakan itu bisa dikatakan menyelamatkan Yeremia. Ya, kita tahu Yeremia waktu itu dia mau dibuang, dia mau dihukum karena dia dianggap tidak nasionalis. Dia memberikan berita mengenai kejatuhan Yerusalem, mengenai Yehuda akan dihancurkan, dan dia dianggap pengkhianat. Ya, Nabi harusnya minta tolong kepada Tuhan mendoakan bangsanya supaya bangsanya selamat. Ini Nabi kok malah menubuatkan bahwa Israel akan jatuh. Nah, orang-orang yang membela Yeremia pada waktu itu, mereka kemudian mengatakan, jangan salahkan Yeremia, bukankah Mika itu dulu juga bernubuat seperti itu dan dia nggak apa-apa. Ya, nah di sini membawa kita kepada pesan daripada Mika. Mika itu bernubuat dia di Yudea, kerajaan selatan di Yehuda, ya, pada zaman Yotam, Raja Ahaz dan Raja Hizkia. Dalam sejarah eh, raja-raja yang selatan, Yotam bisa dikatakan raja yang bagus, Hizkia raja yang barangkali paling bagus, ya, yang melakukan reformasi dan membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Ahaz ini adalah raja yang bisa dikatakan jahat, ya. Nah, ini adalah zaman di mana eh, Yesaya melayani, zaman di mana kita tahu Hosea melayani, dan juga kita sekarang tahu Mika juga melayani pada zaman itu. Dan itu dikatakan di dalam pasal 1 ayat yang pertama. Dan dari situ kita juga tahu dia berasal dari sebuah desa kecil namanya Moreshet. Kita tidak banyak bicara mana itu karena tidak terlalu berkaitan dengan apa yang kita mau bicarakan hari ini. Nah, kita berbicara mengenai berita dari kitab Mika. Kitab Mika ini pada dasarnya berbicara bahwa Israel, kerajaan utara, 10 suku, dan Yehuda, kerajaan selatan, 2 suku, itu akan dihukum oleh Tuhan. Ya, kerajaan Asyur akan menghancurkan Israel, kerajaan Babel itu akan menghancurkan Yehuda. Nah, berita yang pertama yang disampaikan di sini dalam pasal 1 ayat 1 adalah ini adalah merupakan berita pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Mika mengenai Samaria, ibu kota dari kerajaan utara Israel, dan Yerusalem, ibu kota dari kerajaan selatan Yehuda. Ya. Nah, bagian pertama Mika pasal 1 ayat 1 ini pada dasarnya bicara mengenai penghukuman. Nah, tadi saya sudah sebut bahwa di dalam pasal 7 ayat 18, Mika ini muncul lagi tapi dalam bentuk parafrase. Siapakah Allah seperti engkau? Dan kalau Bapak Ibu saudara-saudara memperhatikan, di dalam pasal 7 ayat 18 ini, beritanya bukan penghukuman. Beritanya di situ adalah pengampunan. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri? Nanti kita akan bicara mengenai istilah ini. Sisa-sisa, atau dalam bahasa Inggris yang sering dipakai adalah remnants. Ya, mengenai remnants. Siapakah Allah seperti engkau? Pasal 1 ayat 1 berbicara mengenai Allah yang menghakimi, Allah yang memberikan penghukuman. Pasal 7 ayat 18 penutupnya, sisi lain daripada sandaran buku itu, ya, sisi lainnya adalah pengampunan. Dan ini sesuai dengan pesan dari Mika. Mika itu berbicara mengenai dua hal sebetulnya. Nomor satu, Israel dan Yehuda akan dihukum. Yang kedua, akan tiba saatnya di mana Israel, di mana Yehuda itu akan dipulihkan, di mana umat Tuhan itu akan dipulihkan kembali. Nah, Mika memang tidak berbicara mengenai itu kapan. Dia berbicara mengenai akan datang saatnya, dan banyak orang menafsirkan ini berkaitan nanti dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke, kita tidak tahu pasti, tetapi kita melihat akan satu hal di sini. Berita mengenai pemulihan ini dipenuhi dalam dua hal, dalam dua kali, ya, sebagaimana sering nubuat-nubuat di dalam Alkitab. Yang pertama dipenuhi ketika orang-orang Yehuda itu kembali dari Babel pada zaman Esra dan Nehemia, Serubabel, mereka kembali ke Babel dan mereka membangun kembali Bait Allah. Nah, itu pemulihan yang pertama, di mana umat Tuhan itu tidak habis sama sekali, tidak hancur sama sekali, ya. Kemudian
Yang kedua, itu akan terjadi pada apa? Pada saat Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Nah, ini menjadi inti dari semua yang dikatakan dalam 7 pasal ini menjadi pusatnya. Bahwa orang-orang Yehuda, orang-orang Israel itu kan dihukum oleh Tuhan. Tetapi penghukuman ini akan, kalau mereka bertobat, ketika mereka menyesal, Tuhan akan membawa mereka kembali, Tuhan akan memulihkan mereka kembali. Nah, apa yang menjadi masalah dari umat Tuhan? Apa yang menjadi isu di sini? Menariknya, saudara, bahwa di dalam Mika, yang diangkat menjadi isu itu tidak banyak berkaitan dengan hal-hal yang dikatakan misalnya perzinahan. Tidak berkaitan dengan hal-hal yang misalnya seperti membunuh, seperti apa ya, yang merupakan tindakan-tindakan kriminalitas, tindakan kejahatan. Menariknya bahwa di dalam Mika, isu yang diangkat adalah bahwa orang-orang yang berkuasa itu, ya, atau isu yang diangkat adalah bahwa orang Israel itu menyalahi kontrak mereka dengan Tuhan. Nah, saya pakai istilah kontrak di dalam Alkitab, bukan kontrak. Istilah kontrak itu bukan istilah yang Alkitabiah. Di dalam Alkitab itu mempergunakan istilah covenant, perjanjian. Orang umat Tuhan itu mengikat perjanjian dengan Tuhan, atau lebih tepat Tuhan mengikat perjanjian dengan umatnya. Bahwa Tuhan mengangkat mereka sebagai umatnya, dan umatnya ini wajib untuk hidup sesuai dengan cara yang ditentukan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memperkenalkan Tuhan, untuk menyatakan Tuhan kepada bangsa-bangsa sekelilingnya. Dengan kata lain, identitas orang-orang Israel, identitas orang-orang Yehuda, itu adalah identitas yang mereka terima dari Tuhan. Mereka ini adalah umat Tuhan. Tetapi sebaliknya, Mika mengatakan hidup mereka itu sama sekali tidak mencerminkan Tuhan. Dengan kata lain, mereka melanggar kontrak. Mereka melanggar perjanjian itu. Mereka melanggar covenant itu. Ya, dan ini dinyatakan dengan jelas sekali dalam beberapa bagian yang saya taruh di layar di sini, ya. Coba kita buka di dalam Mika pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 misalnya. Mika pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Apa maksudnya di sini? Ini adalah orang yang berkuasa dalam berbagai hal, dan mereka bertindak sewenang-wenang. Yang apabila menginginkan ladang, mereka merampasnya. Ketika mereka menginginkan rumah, mereka menyerobotnya. Yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Ya, nah, ini yang merupakan dosa mereka. Kembali saya katakan menarik bahwa di sini dosa mereka itu bukan berkaitan langsung, bukan dengan hal-hal yang terjadi sebelumnya. Dikatakan mereka menyembah berhala, mereka apa namanya, kawin campur dengan orang-orang yang bukan dari bangsa mereka, tidak menjaga kesucian mereka, ya, mereka hidupnya dengan tidak mengenal, tidak mengikuti Tuhan, tidak melakukan ibadah dengan baik. Di sini yang menjadi isu bukan apa yang mereka lakukan terhadap Tuhan. Yang menjadi isu adalah sikap mereka terhadap sesama. Sikap mereka terhadap orang lain. Coba lihat kita sekarang dalam Mika pasal 3. Ya. Mika pasal 3 ini menarik karena Mika pasal 3 kita bisa bagi dalam beberapa kategori, beberapa kelompok yang dikatakan berdosa. Kelompok pertama itu adalah para pemimpin. Ya. Coba lihat ayat 1. Hai para kepala di Yakub. Hai para pemimpin kaum Israel, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Oke, ini kepada para pemimpin. Kita mungkin bisa katakan ini pemimpin masyarakat, para pemuka masyarakat. Ini adalah para, kalau kita mau katakan para pemimpin politik misalnya, ya, orang-orang yang mengatur bangsa itu, orang-orang yang mengarahkan atau memimpin bangsa ini secara dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kemudian dosa ini bukan terbatas kepada mereka saja, bukan hanya para pemimpin ini saja, pemimpin politik, tetapi juga para pemimpin agama. Ya, pasal 3 ayat 5. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi.
Nabi ini siapa? Mereka mewakili Tuhan, mereka berbicara atas nama Tuhan, tapi dikatakan mereka menyesatkan umat Tuhan. Yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, mereka menyerukan damai. Tapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, mereka menyatakan perang. Dengan kata lain, ini adalah nabi, ini adalah orang-orang yang menyebut diri sebagai hamba Tuhan, tetapi pengajaran mereka, nubuat mereka, doa mereka, berkat mereka, atau kutukan mereka, semua itu bisa dibeli. Tergantung berapa banyak uang yang masuk. Tergantung apa yang mereka dapat, ya kan? Nah, itu kelompok yang kedua, ya, ayat 5. Dosa ini dilakukan oleh kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga, ya, ini adalah dikatakan hai para kepala kaum Yakub, para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan membengkokkan segala yang lurus. Nah, di sini berbicara mengenai orang-orang yang secara lebih umum di mana mereka itu menjual belikan kekuasaan mereka, ya. Mereka itu terima suap, ya. Ayat 11, para kepalanya memutuskan hukum karena suap, para imamnya memberi pengajaran karena bayaran, para nabinya memberikan tenungan karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Nah, perhatikan bahwa kalimat ini ya, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan ada malapetaka datang kepada kita. Kembali kepada Mika. Siapakah Allah seperti engkau? Ya, siapakah yang merupakan Allah yang seperti engkau? Bagi para penjual apa namanya, penjual khotbah yang palsu, para nabi, para pemimpin ini, mereka menjual belikan Tuhan. Pelayanan mereka itu semua bergantung kepada apa yang mereka dapat. Nah, ini yang menjadi dosa mereka. Pengajaran mereka, kepemimpinan mereka, apa yang mereka lakukan, itu ternyata merugikan rakyat, merugikan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, kita lihat bagian yang ketiga ya, dari pasal 7. Pasal 7 ayat ayat 2 dan ayat 4. Orang saleh sudah hilang dari negeri. Tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah. Yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring, tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi keputusan sehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Kembali lagi, dosa mereka yang diangkat di dalam Mika, ini bukan mereka tidak hidup rohani. Bukan mereka itu menyembah berhala. Bukan bahwa mereka itu tidak setia beribadah. Bukan hal-hal yang kita anggap rohani ini. Tetapi yang menjadi isu di sini adalah mereka itu melupakan identitas mereka sebagai umat Tuhan. Mereka mempergunakan nama Tuhan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Mereka tidak mencerminkan bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka. Mereka ngomong, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Siapakah yang seperti engkau? Siapakah yang merupakan Allah seperti engkau? Mereka mengakui keberadaan Tuhan, tetapi di dalam kehidupan mereka, pengakuan mereka tentang Tuhan ini dilakukan untuk mencari keuntungan. Ya, kalau saya bisa katakan sekarang barangkali semuanya itu adalah supaya orang senang kepada dia, supaya orang tuh mengikuti dia. Dan yang kedua, sikap mereka terhadap sesama itu sangat kejam. Mereka memandang status sosial. Mereka memperlakukan orang secara diskriminasi. Orang yang menguntungkan mereka, Alkitab katakan, mereka akan baik. Orang yang tidak bisa menguntungkan mereka, mereka tinggalkan, mereka sikat. Mereka makan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak berkuasa. Untuk apa? Supaya mereka makin naik. Dan saya bisa membayangkan, mereka mengatakan ketika mereka sukses seperti itu, mereka mengatakan itu adalah berkat dari Tuhan. Ya, jadi mereka tidak mencerminkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan ini yang Tuhan katakan merupakan dosa mereka. Ya, di dalam pasal yang ke bagian-bagian akhir daripada kitab Mika, ya, khususnya eh, khususnya mulai dari pasal yang ke-6, suasana yang diangkat di sini itu adalah suasana seperti di pengadilan, di mana Tuhan itu hadir sebagai pihak pengadu.
ya. Baiklah, dengar firman Tuhan yang dengarlah firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan. Pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, ia berperkara dengan Israel. Tuhan menggambarkan suasana di sini seperti suasana pengadilan. Dan kemudian Tuhan memberikan tuduhan dan menyalahkan mereka. Ayat 3 mengatakan, umatku, apa yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apa engkau telah kulelahkan? Jawab aku. Lalu dia memberitahukan segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan bagi mereka. Aku menuntun engkau keluar dari Mesir, aku mengutus Musa, Harun, dan Miriam sebagai pemimpinmu. Coba lihat dalam sejarahmu, apa yang sudah kulakukan, apa yang kurang. Nah, tentu saja ini merupakan menjadi satu pertanyaan retorika, ya, yang kemudian nanti bisa dikatakan berpuncak kepada apa yang dikatakan di dalam ayat 8, ya. Pasal 6 ini menarik karena umat Tuhan itu seperti mencoba menjawab. Waktu Tuhan mengatakan, bukankah saya sudah memberikan segala sesuatu kepadamu? Bukankah aku mengirim pemimpin kepadamu? Bukankah aku menyelamatkan engkau, mengeluarkan engkau dari Mesir? Lalu mereka sepertinya dengan kayak berusaha menjawab, mereka mengatakan, dengan apa aku dapat pergi menghadap Tuhan, tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Dan ayat 7, berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan persembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Orang-orang Israel seperti mau mengatakan begini, Tuhan, pengorbanan apa yang kami harus lakukan? Bagaimana caranya kami bisa menyenangkan Engkau? Bagaimana caranya supaya saya sebagai umat Tuhan itu bisa berkenan kepada Tuhan? Mereka sampai mengangkat cerita atau isu yang seperti hiperbola. Ya, kalau saya persembahkan sampai ribuan domba jantan, dengan kata lain melakukan ibadah secara besar-besaran, Tuhan, kamu tuh bakal puas apa enggak? Menariknya, jawaban Tuhan itu sama sekali bisa dikatakan di luar dugaan. Ayat 8, nanti kita akan bahas ayat 8 ini secara lebih mendalam. Ayat 8 justru Tuhan menjawab mereka, dan bagi saya ini merupakan satu teguran yang besar, ya. Waktu Tuhan menjawab dalam pasal 6 ayat 8, Tuhan mengatakan begini sebagai respon kepada pasal ayat 6 dan 7. Oke? Respon terhadap ayat 6 dan 7, mereka berbicara mengenai ibadah, kasih persembahan, lebih banyak pelayanan, lebih banyak ikut Bible study, lebih banyak ikut baktian, dan seterusnya. Tuhan, karena bukan itu yang saya mau. Tuhan cuma jawab gini, hai manusia. Bagi saya kalimat ini keras sekali, ya. Ini sepertinya saya bayangkan kalau saya itu sudah bersalah, biasanya mama bilang sama saya, anakku, atau panggil saya dengan nama panggilan biasa di dalam keluarga misalnya. Tiba-tiba setelah debat dengan mama, mama tuh lihat saya mengatakan, "Hei, Heng Ji Jiok." Oh, saya tahu. Masalah besar. Masalah besar. Bisa kebayang ya? Kalau nama sudah disebut dengan lengkap, gelar sudah dicantumkan oleh suami atau istri, nah kita tahu itu sudah urusan serius itu. Kalau panggilan sudah bukan lagi panggilan dengan nama yang biasa dan bukan dengan panggilan sayang, hai manusia. Telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai keadilan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kita akan kembali kepada bagian ini, tapi saya ingin saudara pikirkan ini. Tuhan menegur mereka dengan keras sekali. Kembali, pasal 6, suasananya adalah suasana pengadilan. Tuhan menuntut mereka, Tuhan mengadukan mereka. Nah, sekarang kita masuk kepada beberapa pelajaran yang saya ingin secara cepat kita angkat dari kitab Mika ini, ya. Yang pertama, dari Mika pasal 2 kita belajar satu hal, orang yang berkuasa atau orang yang punya.
itu harus memperlakukan yang tidak punya itu sebagai sesama, bukan sebagai objek. Istilah bahasa Indonesia, jangan perlakukan mereka sebagai sapi perah. Kita yang berada dalam posisi sebagai majikan, kita yang berada dalam posisi sebagai atasan, kita yang berada dalam posisi sebagai bos. Orang-orang yang bekerja pada kita itu bukan objek untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan bagi kita. Itu mereka itu karyawan-karyawan kita, pegawai-pegawai kita, orang-orang yang bekerja pada kita, orang-orang yang mengikuti kita. Mereka itu bukan objek untuk memperkaya diri kita yang bisa diperas semau-maunya. Betul. Kita sebagai perusahaan, kita berusaha mencari keuntungan sebesar mungkin. Berusaha mencari cuan sebanyak mungkin. Kalau perusahaan tidak melakukan seperti itu, kalau perusahaan saudara tidak melakukan seperti itu dan saudara perusahaan TBK, tolong beritahu karena itu berarti orang tidak akan mau beli sahamnya di sana. Ini perusahaan apa? Tidak mau cari keuntungan. Tetapi kalau misi perusahaan, misi kehidupan, misi organisasi itu semata-mata untuk memperkaya yang di atas, kita melanggar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena kita memperlakukan mereka ini bukan sebagai ciptaan Tuhan. Orang-orang yang bekerja pada kita, betul, mungkin pendidikan mereka kurang. Mungkin kemampuan mereka lebih rendah. Mungkin status sosial mereka lebih rendah. Betul, dan itu oke. Tidak harus semua sama. Tetapi status sosial mereka lebih rendah. Bukan berarti mereka secara manusia itu lebih hina dari kita. Tidak. Status sosial itu cuma pandangan masyarakat. Kita nggak bisa menghindari bahwa di dalam masyarakat itu akan selalu ada status sosial yang berbeda-beda. Karena itu bergantung dengan persepsi dan itu subjektif. Ya, itu subjektif. Saya perhatikan di sini, seringkali kalau ada tamu datang sini ikut meeting atau apa semua gitu, ya, semua yang dikatakan oleh pembicara yang orang Amerika itu kayaknya dianggap sudah pasti benar. Saya sampai kadang-kadang bilang sama mereka gini, dia itu kulitnya putih, bukan berarti itu lebih pintar dari kita. Dia kulitnya putih, itu bukan berarti dia harus jadi bosnya kita. Kadang-kadang mereka bakal surprise ya. Oh, ternyata saya pikir orang Amerika pinter, ternyata sama aja dengan kita. Ya, siapa bilang orang Amerika semuanya pinter? Ya kan, itu kan masih mental kita yang dulu dijajah punya. Tetapi jangan kita melihat orang lain itu lebih rendah dari kita. Kita melihat semua orang itu sama. Status sosial bisa berbeda, ya. Tetapi bukan berarti perbedaan ini membuat harkatnya, martabatnya, harga dirinya, nilainya lebih rendah. Yesus mati untuk kita. Yesus mati untuk tunawisma. Yesus mati untuk pengemis. Di surga sama. Tidak ada perbedaan. Kita di dunia itu kita direktur. Kita di dunia itu kita adalah bagian kustodial, bagian bersihkan WC atau apa. Tidak ada bedanya. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Ketika kita tunduk, ketika kita berdoa, kita menghadap kepada Tuhan, kita semua sama. Tidak ada yang pangkatnya lebih tinggi. Yang kedua, kita perlu belajar bahwa di setiap generasi, Mika memberitahukan kepada kita, selalu ada remnants, selalu ada sisa. Coba lihat di dalam pasal 3 ayat yang ke-12. Ya. Mika pasal 3 ayat 12, ini berbicara pertama kali muncul istilah remnants ini. Sisa. Ya. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan sisa orang Israel. Di dalam Mika 3 kali remnants ini muncul, ya, dan yang terakhir kali itu adalah di dalam pasal 7. Ya. Pasal 7 yang kita baca tadi, di mana Tuhan dikatakan akan memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri. Remnants. Teologi mengenai remnants ini adalah penting sekali. Karena kenapa? Kita melihat dalam setiap generasi, Tuhan itu selalu
ada orang yang beribadah kepada dia. Dan ini yang tidak dimengerti, kalau saya bisa katakan itu, tidak dimengerti oleh Elia. Elia waktu dia sesudah mengalahkan nabi-nabi palsu, lalu dia dikejar oleh Isabel, dia lari, dia stres, dia depresi, dia minta mati karena dia mengatakan apa? Cuman tinggal saya sendiri. Tapi Tuhan kemudian waktu berbicara kepada dia, Tuhan mengatakan masih ada ribuan orang yang seperti Elia, remnants, sisa-sisa. Saya melihat satu hal di dalam Alkitab ya, dan saya nggak tahu, saudara sadar hal ini apa enggak. Tuhan itu tidak pernah mau menjadikan, atau Tuhan itu tidak pernah bermain dengan mayoritas. Pakai istilah itu. Tuhan tidak berbicara soal mayoritas. Tuhan tidak menjadikan, bukan mau menjadikan kekristenan itu sebagai satu agama yang pemeluknya paling banyak. Tuhan bukan berbicara mengenai mayoritas. Tuhan bukan berbicara mengenai kekuasaan dengan di tangan orang sebanyak-banyaknya. Di dalam setiap periode, justru kita melihat Tuhan itu punya sisa-sisa, punya sekelompok kecil orang. Kalau saudara melihat di dalam pembacaan di dalam Alkitab, kita seringkali bertemu dengan silsilah-silsilah. Satu cara untuk memahami silsilah adalah dengan melihat bahwa di setiap generasi ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan, untuk menyatakan, untuk menyalurkan berkat, untuk melanjutkan rencananya. Rencana Tuhan itu tidak pernah terputus. Saudara melihat dari Adam sampai kita saat ini, itu selalu ada, kalau kita bisa katakan semacam benang yang menghubungkan mulai dari Adam sampai kita. Dan benang ini kebanyakan itu bukan jalan raya yang besar. Dia merupakan satu untaian benang yang barangkali kecil. Sekelompok kecil orang yang Tuhan pelihara, yang Tuhan jaga, yang tetap setia, yang tetap berkomitmen kepada Tuhan. Lihat coba cerita, tadi saya singgung tentang Daniel. Coba lihat tentang Daniel. Dalam kisah Daniel, dalam kisah Nehemia, ini dua orang yang hidupnya itu di antara bangsa-bangsa kafir. Coba lihat Esther. Mereka ini minoritas, tapi Tuhan pakai mereka untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Di setiap generasi, setiap zaman, selalu ada orang-orang yang Tuhan sisakan, yang Tuhan siapkan, dan Tuhan pakai untuk melayani dia, tetap setia pada dia. Yang ketiga, pemulihan selalu tersedia bagi umat Tuhan yang menyesal dan bertobat. Ini khususnya nyata di dalam Mika pasal yang keempat dan Mika pasal yang ketujuh. Ya, Mika pasal 4 ini yang kemudian menjadi dasar bagi banyak orang mengatakan bahwa ini kemungkinan terjadinya pada zaman Yesus datang kembali kedua kalinya. Karena dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung, menjulang tinggi di atas bukit-bukit, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan seterusnya. Pemulihan selalu tersedia bagi siapapun, bagi umat Tuhan yang datang mau bertobat, mau menyesal, mau kembali kepada Tuhan. Karena kenapa? Tadi saya bicara mengenai perjanjian, covenant, kontrak. Yang menariknya waktu kita berbicara mengenai covenant di dalam Alkitab, mengenai kontrak, mengenai perjanjian dalam Alkitab, perjanjian itu bersifat unilateral. Perjanjian itu bukan bilateral. Perjanjian itu bukan bukan bersifat dua 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 apa namanya ya, dua pihak, bukan. Bilateral artinya dua, lateral sisi. Perjanjian di dalam Alkitab itu bersifat unilateral. Tuhan memberikan perjanjian kepada kita dan benefitnya itu sesuatu yang kita nggak bisa dapat dengan diri sendiri. Oke, ini penting. Saya berusaha untuk tidak bicara ini terlalu lama karena kita bisa bicara topik covenant ini berjam-jam, berhari-hari lamanya, ya. Tapi coba bayangkan ini saja. Kalau kita berbicara mengenai kontrak, berbicara mengenai covenant, perjanjian, itu dua pihak itu setara, gitu kan kira-kira, ya kan? Kedua pihak.
setara. Lalu masing-masing mesti membawa sesuatu, menyumbangkan sesuatu. Kontrak beli apa ya, jual beli tanah misalnya, ya. Kalian punya tanah, siapa salah satu dari saudara punya tanah, saya punya uang. Saya kasih uangnya, saya dapat tanahnya. Ini dua harus setara. Kita dua ini setara. Tetapi perjanjian di dalam Alkitab itu seringkali bersifat unilateral. Karena kenapa? Nomor satu, kita tidak pernah bisa setara dengan Tuhan. Nomor dua, kita tidak punya apa yang Tuhan mau. Saya menjual tanah saya karena saya butuh uang. Saya menjual tanah saya karena saya mau pensiun. Saya menjual tanah saya karena saya sudah tidak punya apalah gitu kira-kira. Ya kan? Saya bisa mendapat sesuatu. Tuhan tidak perlu apa-apa dari kita. Bayangkan kalau jual beli tanah itu, yang terjadi adalah saya memberikan tanah itu justru kepada orang yang tidak punya uang. Dan dia tidak usah bayar. Bagi kita, kita nggak bilang itu jual beli. Kita sebut apa? Hibah. Itu kontrak unilateral. Kita tidak punya apa-apa. Yang berikutnya di sini kita melihat bahwa perjanjian unilateral ini, Tuhan memberikan itu lebih besar, lebih banyak, melampaui apa yang dia minta dari kita. Jadi selalu berat sebelah. Ya, itu sebabnya. Kalau kita melihat bahwa konsep mengenai perjanjian dalam Alkitab itu adalah konsep yang menjadi dasar, fondasi di dalam kekristenan. Ya, pemulihan selalu terjadi. Karena kenapa? Tuhan tidak minta kita hidup lebih baik dulu, baru Dia akan mengampuni kita. Dia sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Pengampunan itu diberikan bukan karena kita sudah berbuat baik. Tuhan mengampuni kita karena naturnya itu mendorong Dia untuk mengampuni kita. Tetapi pengampunan itu tidak akan efektif. Pemulihan dengan Tuhan tidak akan efektif sampai kita datang kepada Tuhan, sampai kita minta ampun kepada Tuhan. Nah, saya tadi katakan kita mau bahas sedikit pasal yang ke apa namanya? Pasal yang ke-6 ayat 8 ini, ya. Pasal 6 ayat 8, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Apa yang kita bisa lihat di sini? Ada tiga hal yang menjadi unsur dari yang di dalam Alkitab dikatakan apa yang baik. Yang baik ini nanti dibagi dalam tiga. Apa yang dikehendaki Tuhan dari kita? Menarik sekali bahwa di sini dikatakan yang dikehendaki Tuhan dari kita justru bukan apa yang benar. Kita banyak tadi bicara Pak dengan Pak Martiano sama semua itu kita bicara banyak mengenai hal itu. Kita banyak berbicara mengenai kebenaran, kesucian, kesalehan. Itu semua bagus. Tapi dalam bagian ini isu dalam Mika bukan soal mereka saleh tidak saleh, mereka beribadah atau tidak beribadah. Pertanyaannya adalah mereka itu mewakili Tuhan kepada orang sesama apa tidak? Mereka menunjukkan Tuhan kepada sesama atau tidak? Itu sebabnya di sini katakan, hai manusia. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Itu adalah apa yang baik. Dan ini sudah diberitahukan padamu. Apa yang baik itu. Ya. Jadi dengan kata lain di sini ini bukan soal filosofis, bukan sesuatu yang muluk-muluk. Di sini berbicara bahwa kehidupan Kristen itu harus merupakan satu kehidupan yang praktis, satu kehidupan yang punya moral, satu kehidupan yang bermanfaat bagi orang lain, yang kita bisa mewakili Tuhan kepada orang lain. Saya nggak tahu siapa penulis lagu ini ya, tapi ini salah satu lagu yang saya mesti cari tahu siapa penulisnya. Dia tuh berbicara mengenai dia itu mengeluh tidak puas sama Tuhan, kenapa ada kejahatan dalam dunia, kenapa ada penderitaan. Dan lagu itu mengatakan I raise my face to heaven, ya, kayak marah-marah sama Tuhan. Kok Tuhan, kalau kamu tuh mencintai manusia, kamu betul-betul ada. Ya, ya berbuat sesuatu kayak gitu. Kalau pakai bahasa sekarang. Dan di situ mengatakan Tuhan mengatakan, yes I did. Kamu minta saya berbuat sesuatu, ya saya sudah lakukan sesuatu. Apa yang Tuhan lakukan? Lagu itu mengatakan, I created you. Saya menciptakan kamu. Kadang-kadang orang
Ini pertanyaan yang sering kali muncul kalau ada KKR, ada retreat, ada acara-acara pembinaan iman. Saya selalu tunggu pertanyaan ini karena hampir selalu muncul. Kalau nggak muncul malah aneh gitu. Kalau Tuhan mencintai manusia, kenapa bisa ada kejahatan? Kenapa Tuhan tidak bereskan kejahatan? Jawaban saya dua. Nomor satu, yang melakukan kejahatan itu siapa? Tuhan yang melakukan kejahatan atau siapa? Jawabannya misalnya siapa? Manusia, ya kan? Manusia melakukan kejahatan. Yang kedua, kenapa Tuhan tidak berbuat apa-apa? Tuhan sudah berbuat apa-apa. Tuhan menciptakan engkau. Kita yang mesti terlibat untuk melihat kejahatan, melihat yang tidak benar, melihat ketidakadilan, kita mesti terlibat. Nah, Tuhan katakan di sini, sudah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Ini bukan berbicara mengenai benar, tapi berbicara mengenai cara hidup. Bukan berbicara mengenai ortodoksis, ortodoksa. Ini berbicara mengenai ortopraktis. Cara hidup yang praktis, cara hidup yang benar, cara hidup yang selaras antara iman dan perbuatan ini jalan sama-sama. Atau kalau saudara mau pakai istilah yang lain, ini cara hidup surat Yakobus. Iman dan perbuatan jalan selaras. Nah, tiga hal yang mau dikatakan di sini. Apa yang diberitakan Tuhan kepadamu? Berlaku adil. Berlaku adil adalah memperlakukan orang sebagaimana mestinya. Memperlakukan orang lain, melihat orang lain, sekalipun status sosialnya dia itu lebih rendah. Tapi dia di hadapan Tuhan, kita perlakukan sama. Sekalipun dia itu tidak ada apa-apanya banding kita. Tapi kita tetap menghormati dia. Memperlakukan dia sebagai ciptaan Tuhan. Berlaku adil artinya memberikan kepada orang itu apa yang memang merupakan haknya, harkatnya, martabatnya sebagai ciptaan Tuhan. Itu yang diminta dari kita. Yang kedua, dikatakan di situ yang dituntut Tuhan daripadamu adalah mencintai kesetiaan. Mencintai kesetiaan di sini itu berarti kita itu bisa diandalkan. Kita siap menolong orang lain ketika dia membutuhkan, sekalipun dia tidak punya apa-apa yang dia bisa tawarkan kepada kita. Kita menolong orang, seringkali kan kita punya pamrih, ya kan? Kita mendekati orang, kita mau baik-baik, punya koneksi sama orang. Karena kenapa? Karena orang itu bisa, mungkin dia orang terkenal, mungkin dia orang yang ada yang kita bisa andalkan, yang kita bisa harapkan, yang kita bisa mudah-mudahan manfaatkan kalau kita lagi ada kesulitan. Jadi kalau kita kenal orang-orang penting, wah enak. Kita sesekali kita drop nama mereka supaya orang tahu kita bagian daripada koneksi dengan orang penting seperti ini. Mencintai kesetiaan itu berbicara bahwa kita menolong orang sekalipun orang itu tidak ada apa-apanya. Berlaku adil, mencintai kesetiaan. Ini harus berjalan bersama. Menolong orang yang tidak punya apa-apa tanpa kita mengharapkan sesuatu dari dia. Dengan kata lain, kita ini bisa diandalkan, kita ini bisa dipegang gitu. Waktu orang bersama dengan kita, orang bisa mengatakan sama dia saya nggak perlu khawatir. Dia tuh baik sama saya bukan karena dia ada maunya pada saya, bukan karena saya bisa menguntungkan dia. Dia tetap menolong saya sekalipun tidak ada yang saya bisa berikan kepada dia. Kita menjadi orang seperti itu, menjadi orang yang bisa dipercaya sekalipun ketika kita berbuat baik kepada orang, menolong orang, orang itu nggak bisa membayar kita apa-apa, nggak bisa memberikan kita apa-apa. Yang terakhir, hidup dengan rendah hati. Perhatikan bahwa di sini hidup dengan rendah hati itu bukan di hadapan manusia. Oke, saya mau angkat ini karena ini penting sekali. Kita gampang sekali mengatakan, oh ya kita mesti jangan sombong ya, jangan banyak bicara di sini. Kita bicara kerendahan hati itu kerendahan hati yang receh sekali sebetulnya di hadapan manusia. Tapi di sini dikatakan kita hidup dengan rendah hati itu di hadapan Allah, di hadapan Tuhan kita. Apa artinya?
itu berarti kita selalu tunduk, selalu siap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup dengan rendah hati di hadapan, lihat kata pronouns, kata ganti yang dipakai di situ. Bukan cuma di hadapan Allah, di hadapan Allahmu. Hubungan pribadi dengan Tuhan membuat kita bersedia tunduk, membuat kita, izinkan saya pakai contoh ini. Suami istri saling mencintai, orang tua dan anak saling mencintai, orang tua itu siap mengalah. Suami dan istri saling mencintai, masing-masing siap mengalah. Saya nggak suka nonton film ini, tapi karena pasangan saya suka, ya demi anak lah, ya, ya udah keluar ikut. Saya sampai sekarang nggak pernah nonton itu film Barbie, tapi ada satu hal yang saya selalu rasa lucu ya. Waktu film Barbie itu keluar, nggak perempuan dewasa, muda, sampai anak kecil itu kok jadi Barbie semua. Tapi bagi saya yang menarik sekali adalah waktu melihat papa-papanya ikut jadi Barbie. Demi siapa? Demi anaknya. Dia nggak suka, tapi demi anaknya. Nah, ini yang dimaksud hidup dengan rendah hati. Kita mengikuti Tuhan sekalipun itu bukan kehendak kita. Kita ikuti Tuhan bukan dengan terpaksa. Karena kenapa? Kita mencintai Tuhan dan kita mengekspresikan rasa cinta itu, rasa sayang kita kepada Tuhan dengan apa? Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya di sini bukan cuma sekedar hidup dengan rendah hati, tapi dikatakan hidup dengan rendah hati bukan hanya di hadapan Allah yang jauh, yang tidak ada hubungannya dengan kita, tapi hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah, saudara-saudara, saya harap apa yang kita sudah bicarakan ini bisa menolong kita. Saya mendorong saudara kembali setelah kita selesai ini, kembali kepada kitab Mika, mulai baca kembali ayat-ayat yang ada di sini dan saudara bisa melihat tema mengenai penghakiman, tema mengenai pemulihan ini saling dirajut, dikumpulkan menjadi satu dan begitu indah di dalam kitab Mika. Dan kemudian kita mulai berpikir seperti itu. Bagaimana saya sebagai umat Tuhan itu bisa menyatakan kebaikan Tuhan, bisa memperkenalkan Tuhan di dalam kehidupan saya, dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau mempercayakan kepada kami untuk mewakili Engkau di dalam dunia ini. Tolong kami supaya sebagai utusan-utusanmu, sebagai wakil-wakilmu, kami boleh memperkenalkan Engkau, kami boleh hidup sebagaimana mestinya, supaya melalui kami orang mengenal Engkau. Tolong kami bukan menjadi semata-mata orang Kristen yang benar, tapi menjadi orang Kristen yang baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, rekaman sudah kita hentikan sebentar.